Pada bab ini, kita akan membahas tentang energi yang meliputi penyimpanan, konversi, dan transfer energi. Energi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup, bahkan keberlangsungan kehidupan ini sangat tergantung kepada ketersediaan energi. Bab ini akan dimulai dengan pengenalan tentang beberapa bentuk-bentuk energi yang membangun energi total sistem seperti energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi inti, dan lain-lain. Energi tersebut dikelompokkan ke dalam energi mikroskopik yang merupakan energi dalam dari sistem, serta energi makroskopis yang merupakan bentuk energi yang tergantung pada acuan dari luar. Hukum yang paling dikenal yang berhubungan dengan energi adalah hukum ke-1 termodinamika, yang tidak lain adalah hukum tentang konservasi energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum ke-1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah energi yang masuk dikurangi jumlah energi yang keluar sama dengan perubahan energi yang terjadi di dalam sistem atau kontrol volume. Energi yang berubah di dalam sistem atau kontrol volume adalah energi statis, yang terdiri dari energi dalam U, energi kinetik, dan energi potensial. Sedangkan energi yang keluar masuk sistem adalah energi dinamis, yang terdiri dari kalor, kerja, dan energi yang dibawa oleh aliran massa. Pada sistem tertutup, transfer energi hanya dapat dilakukan melalui perpindahan kalor atau kerja. Konversi energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya selalu menghasilkan efisiensi konversi yang lebih kecil dari 100%, sehingga selalu ada energi yang terbuang ke lingkungan. Karena itu, pada bagian akhir dari bab ini, kita akan membahas pengaruh konversi energi terhadap lingkungan, yang sekarang menjadi isu utama di berbagai negara di dunia ini. Topik-topik kuliah pada bab 3. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada bab 3 ini. Mulai dari tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk energi beserta perpindahannya, hukum ke-1 termodinamika yang merupakan salah satu konsep inti dari kuliah ini, konversi energi serta pengaruh konversi energi terhadap lingkungan. Untuk versi slide interaktif, bagian akhir akan berisi latihan soal baik yang bertipe MC, yang merupakan soal bertipe Fundamental Engineering Test, maupun soal esai terguided. Latihan soal dapat juga dilakukan melalui situs e-learning TF. Tujuan pembelajaran. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk bab ini, di mana setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan seperti yang ditampilkan pada slide ini. Yang garis besarnya adalah mahasiswa harus mengenal konsep, energi, serta bentuk-bentuk energi yang ada di alam, energi makroskopis dan mikroskopis, transfer energi melalui kalor dan kerja, energi statis dan energi dinamis, hukum pertama termodinamika yang merupakan hukum tentang konservasi energi, serta efisiensi dari suatu proses konversi energi dan pengaruh konversi terhadap lingkungan. Prinsip konservasi energi yang merupakan ekspresi dari hukum ke-1 termodinamika sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi apakah betul kita mengetahui dengan baik apa itu arti dari konservasi energi? Untuk mengetes seberapa mengertikah kita tentang konsep konservasi energi, mari kita lihat gambar pada slide ini. Gambar ini memperlihatkan sebuah ruangan yang tertutup rapat sehingga tidak ada udara yang bisa keluar masuk ruangan, serta ruangan terisolasi secara termal. Yang di dalamnya berisi sebuah lemari es yang pintunya sengaja dibuka serta sebuah kipas angin untuk bersirkulasi udara. Keduanya dalam keadaan dinyalakan. Pertanyaannya adalah, setelah 5 jam, apakah temperatur di dalam ruangan itu akan naik, tetap, atau bahkan turun? Silakan Anda pikirkan sejenak. Jadi saya ulangi, ini adalah ruangan tertutup dan terisolasi secara termal. Di dalamnya ada lemari es yang dibiarkan terbuka serta kipas angin
yang bersirkulasi udara. Keduanya dalam keadaan dijalankan. Pertanyaannya, setelah 5 jam, apakah temperatur di dalam ruangan ini akan naik, tetap, atau bahkan turun? Mungkin ada yang berpikiran, karena lemari es dibiarkan terbuka dan udara disirkulasi oleh kipas angin, maka efeknya seperti kita menggunakan AC di dalam ruangan, sehingga suhu ruangan akan turun. Apakah Anda termasuk yang memiliki pikiran seperti itu? Atau mungkin ada juga yang perhatiannya terfokus pada kata isolasi, sehingga berpikiran karena sistem terisolasi, maka tidak akan ada pertukaran energi dengan lingkungan, sehingga temperatur ruangan akan tetap. Apakah Anda yang termasuk berpikiran seperti ini? Sudahkah Anda putuskan pendapat Anda? Jika pendapat Anda termasuk dalam salah satu dari 2 pendapat di atas, maka Anda belum paham benar apa yang dimaksud dengan konservasi energi. Baik, saya akan jelaskan. Pada kasus di atas, ruangan tertutup rapat sehingga bisa dianggap sebagai sistem yang tertutup. Pada sistem tertutup, massa tidak dapat keluar masuk, tapi energi dapat keluar masuk sistem sebagai kalor atau kerja. Karena ruangan terisolasi secara termal, maka pertukaran energi dalam bentuk kalor tidak mungkin terjadi. Namun, pertukaran energi dalam bentuk kerja dapat terjadi. Pada kasus di sini, di dalam ruangan terdapat lemari es dan kipas angin yang mendapat pasokan energi listrik dari luar sistem lewat jala-jala PLN, sehingga ada energi berupa kerja listrik yang masuk ke dalam sistem. Maka setelah 5 jam, energi di dalam ruangan akan bertambah dan akan menaikkan temperatur ruangan. Apakah Anda bisa memahami penjelasan ini? Silahkan diskusikan dengan rekan mahasiswa lainnya.